Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat bertemu di channel Palito na Mehmet. Mari kita saksikan acara penyampaian ulos Batak pada bangsa Batak saat pesta pernikahan. Makna penyerahan ulos pada bangsa Batak sangat berarti. Mari kita saksikan, ini dia. Ulos artinya kain yang ditenun khusus untuk adat. Kain yang ditenun menyerupai ulos atau mirip dengan ulos, tetapi tidak untuk kepentingan adat, itu bukan ulos Batak. Ulos punya arti khusus bagi orang Batak. Ulos bukan selimut dan bukan untuk dipergunakan bagi urusan di luar adat. Ulos Batak untuk adat mempunyai ketentuan sebagai berikut. Setidaknya terdiri dari 3 warna, yaitu hitam, putih, dan merah. Mempunyai ragi yang menunjukkan jenis ulosnya. Mempunyai rambu pada kedua ujung ulos itu. Kain yang ditenun yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak disebut ulos. Misalnya hanya 1 warna atau 4 atau lebih. Yang disebut ulos dan diakui bagi bangsa Batak pada adat Batak ialah ulos ragi pamusai, ulos ragi hidup, ulos ragi sibolang, ulos ragi sitolutuho, ulos ragi bolean, ulos ragi hotang, ulos ragi mangiring, ragi paropa. Menyebut ulos harus diikutkan dengan kata raginya. Ulos ragi hidup atau ulos ragi bolean. Sebab kalau hanya nama tanpa ragi juga bukan ulos namanya. Karena yang dimaksud dengan ragi dari ulos adalah arti atau maksud atau tujuan ulos itu dibuat. Dibentangkan atau diuloskan dan diberikan kepada orangnya. Setiap ulos yang mempunyai ragi dapat dibaca artinya, karena ragi itu merupakan cerita dalam simbol-simbol kehidupan orang Batak dulunya. Pada dasarnya, semua garis, bentuk, warna, dan gambar yang terdapat dalam satu ulos Batak mempunyai arti, sehingga dapat dibaca berupa cerita pendek. Karena itulah, maka ulos Batak harus ditenun dengan tangan untuk bisa disusun ceritanya di dalam ragi ulos tersebut. Apabila ada ulos lain, misalnya sadum dan lain-lain, itu yang kelihatan cantik disebut salendang atau selendang dan sapu borna. Bagi bangsa Batak, ulos itu mempunyai arti. Karena itu nasihat orang tua mengatakan,
jangan sembarang memberikan ulus atau mengulusi, membentangkan ulus pada seseorang kalau tidak tahu arti ulusnya dan tujuan memberikan ulus tersebut. Mengulusi atau memberikan ulus sudah diatur oleh ruhut adat serta tujuan pemakaian ulus itu oleh yang menerimanya. Setiap ulus dan raginya sudah ditentukan ruhut ni adat sehingga tidak sembarangan memakainya. Jika dibentangkan sebuah ulus terdiri dari beberapa bagian, yakni rambu sebagai bunga-bunganya, pangolatnya, panguluina, ragi badannya, garis parngoluon, ragi keturunan atau hagabeon, ragi kesuburan dan penghasilan, ragi rumah tangga, garis kesehatan. Itulah pada dasarnya dulu. Pangolat terdapat sepanjang tepi yang pendek dan tepi yang panjang, sedang garis dan ragi yang lain mengikuti lebar ulus. Semua yang 10 bagian tadi itulah yang disebut ragi. Bilangan raginya ada yang 3, 5, dan 7. Paling banyak 7 seperti pada pamusai dan ragi hidup. Karena itulah maka kedua ulus itu tidak boleh sembarang memakainya. Isi ragi itu terdiri dari simbol-simbol untuk hagabeon, hadumaon, hahipason, pardongan saripeon, pargelengon, parkarejuan, parnguluon siapari, hasang apon atau karisma. Itu pada dulunya. Simbol-simbol ini tidak sembarang membuatnya karena sudah ditentukan oleh ruhut nih adat bangsa Batak yang sama untuk semua benda alat Batak yang diberi warna seperti gorga sopo, gorga parhalaan, gorga parsatian, dan lain-lain. Karena itu ragi dan gorga tidak berkaitan dengan keindahan warna atau susunan warna, tapi berkaitan dengan susunan cerita ragi dari ulus itu. Untuk setiap ulus ditentukan berapa raginya. Jika raginya tidak memenuhi jumlahnya disebut longa. Sedang kalau penuh jumlah raginya disebut gok. Jika seseorang tidak mengetahui membaca ulus, setidaknya dia tahu apakah ulus itu ragi nalonga atau ragi nagok, dan dia akan memilih ragi nagok untuk dipakai. Sekarang ulus sudah sangat ramai dan pembuatannya juga tidak hanya ditenun dengan tangan secara manual, tetapi sekarang sudah banyak ulus yang ditenun secara mesin tenun.
Nah teman-teman semuanya, tentang ulos masih banyak lagi yang akan kita dapatkan cerita di dalamnya dan makna daripada ulos. Semoga di lain waktu kita boleh bertemu tentang ulos. Ulos itu diberikan sebagai pertanda kasih, sebagai hubungan dekat kita, sebagai tanda hormat dan juga rasa persaudaraan. Dan ulos itu adalah satu bagian dari kebudayaan bangsa Batak. Jadi ombak di rumah kopi di matut di muna rumah ada orang jadi